Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safia Raffi Kusuma di channel beberapa episode untuk My Diary 2. Kali ini saya akan topik mengenai akibat overfobia dan lagi yang selalu berlebihan menurut perbedaan fungsi. Jadi gini, fobia ini merupakan sindrom mental yang memicu perasaan menimbulkan berupa rasa takut yang terlalu berlebihan. Jadi jenis-jenis fobia itu ada berapa banyak sekali ya. Salah satunya yang paling fatal adalah overfobia. Overfobia ini merupakan satu fobia yang terlalu berlebihan karena masih takut ya. Jadi kita akan bahas tentang overfobia terhadap waktu masa depan menurut perbedaan usia. Dari usia anak sampai remaja itu tuh merupakan usia yang cukup rentan yang terhadap masa depan. Mungkin terhadap masa depan tuh biasanya ketika kita melihat ketinggian kita akan masih takut. Terus kita menjauh suntik kita akan merasa menjauhkan diri. Dan ketika jelas kita pasti akan menyembunyikan diri dari orang tuanya karena kan gini kan wajar anak usia sekolah remaja itu ya terutama dari TK sampai dengan SMA. Kalau SMP maksud aku ya, kalau nilainya jelek itu kan pasti takut membayangkan orang tuanya akan marah mereka, wajar lah. Tapi mereka orang tua itu kan pasti harus menuntut anaknya dengan bentuk anak yang pintar, tapi dengan cara dengan menyangka itu kekerasan. Nah terlebih lagi kalau seperti ini anak itu merasakan overfobia yang terlebih bisa menandai itu dengan adanya sakit kepalanya pusing yang bersifat sementara, terus terus yang terjadi dengan sakit perut yang rasa kaget ya, kagetnya perut. Jadi kan kalau kaget aku pernah dulu kan aku pernah mengalami overfobia pada iklan yang terlalu mengandung, bukan iklan sih, kalau suara tangisan dari TV itu yang dari iklan tuh kan pernah banget tuh ikan polio yang dimana anak itu menangis ya gitu kan nangis tuh, jadi aku merasa overfobia gitu, jadi aku masuk kamar dengan suara seperti itu. Terlebih lagi bagi komersial break ya iklan drama, saya tuh dulu masa sikap overfobia terbilang seperti itu. Tapi sering berjalannya waktu, usiaku semakin tambah, aku masih sedikit agorafobia udah mulai berkurang ya. Oke, jadi kalau contoh lain dari overfobia bagi usia anak sampai remaja yang lain adalah ini, takut tersesat. Kadang biasanya kan anak-anak sekolah itu kan seringkali dibully dengan merasakan apa yang berlebihan, tapi ketika pada saat overfobia yang lain untuk mengesar itu anak kita kesasar dan bisa tertinggal. Kita merasa tuh kita tersesat di sini nggak bisa pulang. Nah itu jadi pengaruh anak-anak sekolah yang overfobia berlebihan itu, kalau ketika ikut itu pasti mereka akan berujungnya adalah sering tersesat dan orang tuanya kan juga pasti akan marah kemana gitu. Tapi ini kan cukup wajar kalau anak overfobia itu pasti akan menjauhi diri dari kehidupan sekolah. Tapi dengan bantuan psikologi seperti guru dan kepala sekolah pun juga mengarahkan anak-anak yang menjadi pelaku pembuli itu tuh harus mendapatkan skors ya. Supaya kenapa? Karena kan biasanya tuh semua anak tuh dilahirkan nggak ada yang sempurna. Pasti berbeda-beda baik itu cacat fisik maupun mental. Ya sebenarnya saya terlahir cacat mentalnya yaitu adalah autism sejak umur 3. Jadi saya sering kali jadi korban pembuli yang mengakibatkan saya mengalami overfobia sementara ya. Dari TK sampai SMA seperti itu dibully ya. Pernah banget di hidung sampai mengakibatkan hidung aku pernah dipukul saat jatuh, terus aku jadi mengakibatkan aku di korban kejahatan di sekolah ya memang. Tapi beruntungnya dengan bantuan orang yang ibu saya itu setiap overfobia saya pun hilang. Terus saya pelanggar overfobia yang terakhir bagi usia anak tuh takut terpikan perbedaan tersebut yang dengan suara yang keras. Kalau suara yang terlalu keras itu tuh pada ulu merahnya itu mengakibatkan sistem baca kita terganggu, terus telinga kita pecah. Dan ya terutama ketika anak-anak lagi belajar tiba-tiba ada orang tua atau kakak atau abang yang menyalakan TV terus keras-keras sampai saking seperti itu konser, anak kita bisa terganggu dan merasa overfobia sendiri ya. Jadi dia tidak mau mendengar suara itu lagi sehingga terkunci kamarnya. Sekarang kita akan bahas overfobia dalam masa depan bagi usia dewasa. Biasanya kan kalau kita sering melihat itu ditandai dengan adanya berita fobia terhadap movie yang akan ditayangkan dalam waktu cukup lama, terus berita tahun-tahun yang akan datang, terus terus diprediksi bakal terancam hukuman bla 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 seperti itu ya. Jadi itu mengakibatkan oleh usia remaja sampai dewasa overfobia kita pun masih takut seperti jantung yang berdetak, pusing sementara ya seperti tadi ya, seperti saya alami waktu itu, dan perutnya memang kaget tadi. Jadi kita merasa terlalu takut dan juga memiliki faktornya itu stres. Jadi overfobia yang mengalami pada usia remaja, dewasa muda sampai remaja itu tuh fobia yang terhadap masa depan tuh bisa takut akan ada sesuatu yang prediksi ya.
takut percaya dengan hal-hal yang nggak benar, maksudnya ajaran sesat, ajaran orang-orang kafir. Ini bagi umat yang beragama nih ya, baik semua agama yang mengikuti kafir, dan juga takut ketika takut ketika prediksi itu tuh aku kira tidak ramalan itu mengakibatkan itu benar. Ya memang semua ramalan itu dan prediksi itu kan semuanya pasti nggak benar, karena mempercayakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan berita yang sesuai dengan bukti ya. Sedangkan kemudian overfobia dalam manusia dewasa yang lain ada tentang film layar lebar ya. Nih, sering kali terjadi ditayangkan di TV setiap hari spesial ya. Kadang-kadang manusia itu tuh mengambil overfobia yang melebihan tuh akibat beberapa adegan yang dipotong karena keterbatasan waktu. Terus ada karena sering terburu-buru krisis cepat selesai, yaitu wajar sih kalau krisis itu kan untuk moderasi waktu. Dan yang terakhir merasa dirinya tidak bisa bernostalgia. Jadi ada beberapa alasan kemungkinan overfobia yang bagi penggemar film lebar ini juga adalah tadi kita memutuskan untuk menonton kembali dengan hasil download kita sendiri walaupun kita susah mendapatkannya. Terus kemudian yang paling terbaru adalah kita merasa sebel sendiri, sehingga komen-komen di sosial media pun pasti beranggapan membawa mengkritik film itu jelek, terus nyolong terus, dan banyak yang berkomentar juga nih. Sedangkan overfobia masa depan yang lain bagi usia dewasa, muda dan sampai lansia adalah protes ketika drama favorit mereka selesai langsung diganti ke program lawas. Tapi sebenarnya sejujur banget nih, ini sudah tradisi banget bahwa GTV Indonesia bahwa program TV lawas baik itu FTV ataupun sinetron sekarang tuh kebanyakannya jam pakai di dini hari yang seharusnya pakai untuk semua tidur. Tapi ketika di waktu siang mereka itu merasa, lo kok diulang terus sih? Mana sinetronnya? Nah itu komentarnya dengan overfobia yang berlebihan itu. Jadi mereka tidak mau lagi karena alasan karena disensor KPI. Nah itu namanya juga wakil, apalagi usia anak-anak yang masih sekolah pun. Nih kalau kita punya adik atau yang lebih muda ya, yang masih usia sekolah tuh kadang-kadang mereka juga tidak bisa nostalgia dengan itu, sehingga solusi yang terbaiknya adalah untuk mengerti apa kegunaan dari KPI itu, sampai mereka benar-benar paham bahwa kenapa animasi itu sebagian besar ada yang tidak bisa naikkan rata-rata sedikit dan hanya terbatas tertentu, yaitu karena beberapa alasannya adalah mungkin pihak tersebut sudah menganggap tersebut, dan terakhir masa overfobia dan sebagai kartu tersebut sudah tidak berlaku lagi karena takut khawatir disensor membatasi keterbatasan waktu ya. Oke, jadi sebagai tambahan for information, dari sejak akhir Oktober itu kan animasi masterpiece MSC Group yang dulunya seperti SpongeBob itu sudah mulai ditayangkan dari pagi sampai malam ya. Ini tradisi banget untuk memperkuat bahwa animasi luar negeri masih berkelas walaupun sedikit ratanya disensor. Oke, sekarang overfobia terakhir yang bagi usia dewasa dan lansia adalah tentang sinetron. Jadi usia anak orang dewasa yang tidak mengerti komen yang bahwa cerita itu tidak jelas, pasti mereka merasa overfobia karena masih tidak mau menonton lagi karena berapa alasan. Karena takut akan bawa hal-hal pengaruh yang negatif. Terus ketakutan overfobia yang lainnya adalah takut mereka yang suka nonton sinetron itu lebih mengesampingkan ceramah agama awal paginya, yaitu jadi dibiasakan kalau semua orang manusia yang beragama itu, semua umat beragama terutama agama Islam, sebelum memulakan hari itu semuanya dengan menonton acara ceramah di televisi. Itu cukup penting ya untuk memulakan hari. Nah, kalau mereka berkomentar itu tidak seru karena mereka tidak mengerti agama itu akhirat nanti guys. Tapi jangan sampai berkecil hati, jangan sampai mengkritik orang lain ya. Tapi bagi kita tidak boleh mengkritik orang lain ya, apalagi kalau orang tua yang seperti itu jangan tiru ya, karena itu juga tidak baik itu. Tapi sebenarnya overfobia itu cukup jadi bisa disimpulkan bahwa overfobia sifat usia lansia dewasa muda sampai lansia ini merupakan overfobia yang tidak bisa membuat pengaruhnya adalah sulit bernostalgia. Itu saja ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi overfobia yang terlalu banyak masa depan berdasarkan usia? Oke, ada berapa jenis? Oke, untuk usia anak sampai remaja dan bersekolah ya, cara mengatasi overfobia yang lain adalah tenangkan diri, lakukanlah relaksasi terlebih dahulu sebelum tidur ya. Pastikan kalau tidur harus di jam 10 ya. Kenapa dilarang tidak jam 11? Karena kan tidur di jam 10 atau jam 11 itu kan juga membantu tubuh kita itu merasakan memiliki ritme tidur yang cukup dan akan berguna, sehingga tidak memudahkan untuk sehingga di sekolahnya nanti atau di kampus ya, mereka itu tidak mudah mengalami ngantuk saat di sekolah, karena kan
Kalau misalnya ngantuk tiba-tiba meskipun sudah cukup, segeralah minta izin ke guru untuk mencuci mukanya sampai benar-benar tidak bisa mengantuk. Dan setelah itu mencuci cubit diri sendiri supaya rasa takut cepat hilang. Kemudian yang kedua, untuk orang tua, sediakan video-video nostalgia. Ajaklah anak-anak untuk membeli VCD anak-anak atau remaja pendidikan, agama, dan pelajaran. Kenapa? Ini penting sekali sebagai pengganti biasanya kalau TV tidak bisa menampung orang, pengaruh kepada kartunya juga tidak apa-apa. Kalau ini hanya berlaku untuk anak usia sekolah kalau dari Senin sampai Jumat, guys. Jadi menonton VCD baik itu VCD pendidikan dan agama juga membantu mengasah otak mereka ya. Atau kalian bisa mendownload video-video di channel YouTube, walaupun kalau sekarang itu kan harus disimpan baik-baik di website banyak mana selain Google Chrome dan Google Drive, yaitu Up2Box atau Presti ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ketika anak-anak ingin belajar, pastikan kamar tersebut harus selalu dikunci dan ajarkan anak mereka, kalau perlu anak mereka harus perlu membeli earmuff supaya tidak terganggu dengan suara-suara bising-bising ataupun hal-hal yang sangat mengganggu aktivitas belajar remaja dan dewasa, anak-anak dan remaja ketika sedang belajar untuk menghambat pelajaran, menghadapi ujian atau menghadapi ujian nasional ya, dan bentuk apapun. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi overfobia menurut usia dewasa sampai lansia adalah pastikan ketika membuka website itu harus hati-hati dengan jangan terlalu percaya dengan berita hoax ya. Terus kemudian yang kedua, ketika berita tersebut mengenai postingan tahun-tahun berikutnya yang belum tahu kita ketahui, jangan takut dan biasakan untuk selalu tenang ya, refleksi sendiri. Terus jangan percaya ketika dengan berita hoax, jangan prediksi, jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu diperdaya dengan berita yang mengandung unsur hoax. Kenapa? Karena kalau yang hoax itu akan berunsurkan pada kebohongan. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan sosmed dengan beberapa komen dan kenapa mereka tidak paham, silakan menggunakan kata-kata menerangkan sampai baik apa penyebabnya ya. Dan yang terakhir, jangan mengatasi overfobia bagi penggemar film adalah bagi usia dewasa, muda sampai dewasa sampai lansia yang penggemar film adalah pastikan sebelum hari-hari film yang lebarnya dimulai harus selalu mendownload di website film supaya pada saat kita mencocokkan di hari H itu kita akan menemukan kesalahannya di mana dan bagian yang hilangnya di mana. Itu penting sekali. Aku tuh sudah lama melakukan tradisi itu sejak aku masih kuliah, supaya rasa overfobia tersebut akan semakin hilang dan tidak muncul rasa stres ya. Jadi seberapa buat kalian ini adalah, jadi janganlah kalian terlalu percaya dengan waktu yang akan datang itu, misalnya kayak berita kiamat itu jangan terlalu dipercayai guys, karena itu semua kan hanya ramalan tidak bisa dipercaya itu ya. Dan jangan termasuk juga kalian memprediksi atau membuat ramalan yang belum benar-benar terjadi, itu sama halnya dengan berbohong ya. Dan juga bisa menyesatkan ajaran agama dan mengikuti orang kafir ya. Pokoknya semua ajaran beragama lah, baik itu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Oke, untuk video kali ini, dan juga yang paling penting sekali, kalau mengasahkan suatu kita jangan terlalu stres. Fokus saja pada waktu yang akan sekarang, dan jangan lupa jangan terlalu kebanyakan banyak menghayal ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen juga subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara alternatif terbaik lainnya untuk mengatasi overfobia menurut versi kalian sesuai perbedaan usia kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.